Halo guys, kali ini kita lagi menjelajah kota Kupang. Dan hari ini kita masuk ke gereja Gemit Jemaat Kota Kupang, gereja Protestan tertua di sini. Saat kami masuk, kami langsung disambut pohon-pohon rindang dan dinding putih yang ikonik yang dibangun tahun 1853 oleh para misionaris Belanda dan menjadi saksi bisu kolonialisme sampai era kemerdekaan Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, sekarang kami berada di salah satu gereja tertua di Kota Kupang, yakni Gereja Gemit Kota Kupang. Di sini kami akan mengkaji tentang sejarah dari gereja ini dan benda-benda peninggalan yang ada di gereja ini. Terima kasih. Gereja ini sudah 170 tahun lebih, berdiri kokoh di Jalan Soekarno nomor 23, Kelurahan Lailai, Sikopan, Kecamatan Alak. Yang pertama, yuk kita kenalan sama sejarah. Jadi, gereja ini awalnya dibuat tahun 1853 untuk jemaat Protestan di bawah Sinode Gemit, Gereja Masehi Injili di Timor. Dari masa VOC Belanda, bunyinya nyebar kabel Injil ke seluruh kota Kupang sambil campur aduk budaya lokal Timor. Bahkan pas Perang Kemerdekaan 1945, gereja ini menjadi tempat perlindungan rakyat dari konflik dan simbol perjuangan iman dan kemerdekaan di Nusa Tenggara Timur. Di samping gereja, terdapat museum kecil yang menyimpan sejarah penting perjalanan jemaat di Kupang. Dan begitu kami masuk, kita langsung disambut dengan deretan foto-foto lama yang mendokumentasikan para pendeta, jemaat, dan momen bersejarah gereja ini. Foto-foto ini dimulai dari era misionaris Belanda tahun 1850-an saat gereja pertama kali berdiri sebagai pos misi di tengah masyarakat adat yang masih kuat memegang tradisi leluhur. Mereka dokumentasikan perjalanan panjang itu dari kapal yang berlabuh di pelabuhan Kupang sampai pembangunan bangunan suci pertama. Di sudut museum ini juga kita menemukan koleksi yang paling unik, yaitu peralatan perjamuan kudus pertama yang pernah dipakai di Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang. Tidak kalah menarik juga, terdapat deretan jas pendeta yang tergantung rapi dari kain wol tebal era kolonial sampai yang lebih modern pas kemerdekaan, lengkap dengan catatan tangan tentang khotbah-khotbah legendaris. Terdapat beberapa benda-benda bersejarah yang cukup penting juga diletakkan di gereja ini, seperti prasasti VOC di bagian kiri gereja, serta terdapat sebuah kuburan Belanda yang nisannya tidak bisa terbaca dengan baik lagi. Tulisannya sudah pudar karena usia dan cuaca tropis. Dan di bawah tanah ini istirahat orang-orang yang bawa Injil pertama kali ke Nusa Tenggara Timur, lengkap dengan cerita perjuangan mereka melawan malaria dan konflik suku. Kuburan ini menjadi simbol ketabahan yang luar biasa. Bukan akhir, tetapi awal warisan iman yang tumbuh subur di gereja Gemit hari ini. Lonceng gereja dalam tradisi Kristen merupakan lonceng yang dibunyikan di dalam gereja dengan tujuan seremonial dan dapat didengar di luar bangunan. Secara tradisional, lonceng gereja digunakan untuk panggilan beribadah, dan lonceng gereja juga dibunyikan pada saat peristiwa khusus seperti pernikahan atau pemakaman.